Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara ngotak, ngotak pertama di tahun 2022. Nggak terasa, eee, udah 73 episode ya di tahun lalu, teman-teman Sobat Ngampus semuanya. Thank you buat yang sudah ngikutin, acara ngotak yang dari tahun lalu gitu ya. Mungkin boleh diabsen Sobat-sobat Ngampus yang pernah ikut ngotak di tahun lalu gitu ya. Oke, ketemu lagi bareng saya Gatot Wicaksono, di acara ngotak kali ini, ngotak pertama di tahun 2022 gitu ya. Buat sobat kampus yang mungkin baru mau tahu gitu ya, atau yang baru join, apa sih ngotak gitu ya. Jadi ngotak jadi ngotak adalah, merupakan acara talkshow online dari si ngampus gitu ya, dan itu akan regularly setiap, 2 minggu sekali kita akan invite, pembicara-pembicara yang oke banget gitu ya, buat nambah knowledge dari, semua sobat ngampus yang join hari ini, seperti itu. Nah, dari seperti yang sudah kita jalani selama 73 episode ngotak yang tahun lalu gitu ya, hari ini, nanti, gue nggak sendiri, dibantu sama, Mimin dari ngampus. Nanti kalau misalkan ada yang mau pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan acara atau sertifikat segala macam, nanti bisa langsung, silakan ditanyain di kolom chat, gitu. Oke, hari ini temanya menarik gitu ya. Temanya tuh hari ini, apa namanya, graphic design series, untuk graphic design gitu ya. Kita ngomongin designing with purpose gitu kan, yang nanti akan disampaikan oleh Mas Noval gitu ya. Mas Noval kebetulan adalah salah satu, apa namanya, graphic designer di ngampus sendiri kebetulan, dan beliau juga sudah berpengalaman sekali dari sisi freelance untuk desain logo, designing, apa namanya, banner segala macam gitu ya, dan, sosial medianya ngampus itu desainnya itu adalah hasil desainnya dari Mas Noval. Jadi kalau teman-teman sobat ngampus ngelihat, desain-desain dari IG story-nya gitu ya, dari, feeds-nya IG segala macam, itu adalah hasil karya desain dari, Mas Noval gitu. Nah, kenapa sih hari ini temanya itu adalah design with purpose gitu ya? Maksudnya ngapain gitu kan, desain dengan purpose tuh apa sih gitu ya? Jadi gini, eee, setiap harinya itu kita dikasih lihat gitu ya, desain yang kita, lihat dimanapun gitu ya, mau di sosial media, mau di banner yang di pinggir jalan gitu ya, ataupun billboard yang gede-gede gitu ya, spanduk segala macam gitu ya. Itu sudah berdasarkan dari hasil research ya untuk, sobat ngampus. Jadi, gimana caranya supaya desainnya itu bisa tampil dengan enak gitu ya, gimana caranya supaya message-nya itu bisa tersampaikan dengan, tepat gitu. Nah, ternyata teman-teman desainer ini itu punya cara sendiri, punya how to-nya gitu ya untuk menyampaikan message yang mau disampaikan melalui desain, seperti itu. Oke, kita panggil aja, nggak perlu berlama-lama, kita panggil Mas Noval. Oke, halo Mas Gatot. Halo Mas Noval, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik ya, sampai dengan Alhamdulillah hari ya. ini. Alhamdulillah, penting sehat-sehat dulu ya Mas, zaman Ya, sekarang. Alhamdulillah. Gimana Oke, Mas oke. Gatot kabar nih? Alhamdulillah baik juga Mas. Oke, oke Mas. Oke Mas, ngomongin desain with purpose Mas, ini satu Hmm, hal yang menarik gitu ya. Kadang-kadang kita ngedesain desain aja gitu kan. Tapi betul, yang betul. jadi pertanyaan mungkin yang tadi saya sempat sampaikan, sebenarnya kan dari yang mau kita sampaikan di Instagram feeds gitu kan, Instagram stories atau mungkin yang zaman dulu deh, yang masih pakai billboard gitu kan ya, yang Hmm, spanduk segala macam di pinggir jalan, itu kan punya meaning kan ya, punya tujuan, betul, punya purpose yang mau disampaikan. Nah, ini kita ngomongin itu deh Mas hari ini Mas. Monggo Mas Nopal, betul. silakan Mas. Oke, ini mulai dari materi aja ya, langsung. Oh boleh, boleh, silakan, silakan. Oke, sebentar ya. Kita share screen dulu. Oke, sebentar. Yap, ya, udah kelihatan ya? Sip, mohon Mas, silakan. Ya. Oke, ini kita mulai di tahun 2002 baru sekarang ini ya, perdana ya, 2022 ini diawali dengan gua. Oke, hari ini kita bahas desain, lebih tepatnya designing with purpose. Jadi setiap desainnya itu harus mempunyai tujuannya kemana. Dan memang juga sebuah desain itu tidak dibuat dengan percuma gitu. Maksudnya dalam arti bukan hanya dibuat untuk memenuhi kebutuhan klien, tapi kita juga harus memenuhi tujuan dan juga ada meaning-nya dari sebuah desain itu sendiri gitu. Jadi desain yang nanti akan dihasilkan pun akan mempunyai value di situ gitu. Jadi sekarang kita mau bahas nih tentang bagaimana sih cara yang tepat dan baik gitu untuk
membuat atau memproduksi sebuah desain gitu. Oke. Next. Nah, design begins from a need ya. Di awal ini gue mau ngasih tahu bahwa desain itu muncul karena dibutuhkan gitu, bukan karena kita butuh duit doang gitu ya. Kalau duit kan udah pasti semua orang juga mau Pasti gitu, tapi perlu lah, perlu. pasti perlu ya, pasti perlu, semua orang juga pasti gitu. Dan begitupun dengan desain gitu, kita menghasilkan suatu desain pun pasti kalau misalnya ada duitnya kita mau juga gitu. Cuman di sini yang gue maksud adalah design begins from a need itu seorang graphic designer itu membuat suatu desain itu untuk memenuhi kebutuhan orang gitu. Jadi orang butuh suatu desain, itu kita harus memenuhinya. Nah, yang tadi gue bilang sebelumnya di awal, suatu desain itu kan harus fulfill the needs orang ini kan. Jadi tidak hanya memenuhi secara percuma, tapi kita juga harus sampai kepada tujuannya gitu. Kalau misalnya ada yang nanya, kalau misalnya, oh bisa nggak sih kita bikin desain tapi nggak ada tujuannya, maksudnya dalam arti mengekspresikan, bisa, tapi mungkin itu adalah tugasnya seorang seniman gitu ya. Seorang seniman tuh lebih tepatnya bukan ya memenuhi kebutuhan orang gitu, tapi dia mengekspresikan emosi mereka biasanya gitu. Jadi tidak memenuhi apa yang orang mau, tapi dia mengekspresikan rasanya yang ada di diri dia gitu, emosi dia, atau mungkin ingin mengekspresikan sesuatu yang menurut dia adalah suatu keresahannya. Tapi walaupun kita nggak ngerti, ya itu adalah bentuk dari karya mereka, ya itu namanya seniman gitu. Kalau misalnya desainer atau desainer apapun gitu ya, desainer grafis ataupun apapun, itu ya tujuannya adalah membuat suatu desain yang untuk memenuhi kebutuhan orang gitu, atau mungkin kebutuhan keresahan yang ada di masyarakat atau apapun gitu. Next. Nah, gini ada, gue bilang bahwa good design isn't just about visual appeal. Truly effective design not only captures our attentions, but also has purpose and meaning. Purpose-driven design achieve the optimal balance between function and aesthetics. It not only looks good, but delivers the intent message effectively and clearly. Jadi di sini gue mau nunjukin bahwa ya suatu desain yang baik ya bukan cuma bisa enak dilihat gitu, tapi lu harus bisa menyampaikan pesan di situ gitu. Jadi tujuannya, lu sebenarnya di sini sudah memenuhi belum sih desain yang lu buat tuh sudah memenuhi kriteria yang lu mau nggak sih, atau mungkin yang klien mau nggak sih gitu. Sudah bisa orang tuh menerima dengan baik nggak sih kan gitu. Jadi kalau kita bicara desain, apalagi di dunia industri ya gitu, itu ya harus didasari dengan sesuatu yang ada tujuannya dan juga jelas gitu, dan bisa ditangkap oleh orang banyak gitu. Jadi semakin banyak orang mengerti, semakin banyak orang membicarakan desain kalian, itu tanda-tanda desain kalian itu sudah cukup sukses gitu di masyarakat begitu. Nah, tadi udah gue bilang ya perbedaan antara desainer dan juga seniman gitu. Kalau misalnya di sini desainer itu membuat suatu desain itu untuk men-solve problem klien atau memecahkan masalah dari klien gitu. Nah, di sini kenapa gue bilang kayak gini? Karena ya seorang desainer, ya tadi gue bilang kan di awal bukan memenuhi kebutuhan personal gitu, tapi mereka membuat desain itu ya untuk memecahkan suatu masalah dari baik itu untuk klien maupun mungkin kalau teman-teman punya bisnis sendiri gitu ya, misalnya mau bikin bisnis apapun gitu, butuh branding dari visual ya. Dasarnya ini gitu, memecahkan masalah intinya gitu dari keresahan si teman-teman semua sobat ngampus gitu. Jadi kalau misalnya butuh branding visual ya pasti munculnya dari suatu masalah gitu. Masalahnya apa sih? Jadi nanti bisa diidentifikasi, nanti di depan gue jelasin. Oke, yang kedua nih, solve the problem start with design brief. Nah, muncul lagi nih kata design brief. Apa sih design brief gitu? Design brief ini merupakan acuan ya. Jadi acuan desainer grafis atau desainer apapun lah gitu. Untuk memenuhi suatu kebutuhan yang muncul dari klien gitu. Jadi misal klien ini memiliki kriteria banyak nih apapun gitu. Jadi nanti gue sebutin ada contohnya. Jadi si klien ini intinya tadi gue bilang dia punya masalah ya. Masalahnya misal mau launch produk or apapun gitu. Dan mereka butuh desain gitu. Nah desainnya tuh bukan asal ngomong saya butuh desain gitu. Ya udah bikinin. Ya itu kan kosong ya. Maksudnya nggak, kalian sebagai
desainer nggak tahu nih mau bikinnya desain apa. Kalau misalnya klien tiba-tiba datang cuman ngomongnya saya punya produk ini, nanti tanggal sekian mau launching, tolong bikin materi promosinya, intinya produknya ini, tapi nggak ada tuh apa kriteria-kriteria visualnya yang klien kasih tuh belum nyampe di kalian gitu. Nah itu kalian mau bikin apa gitu kan sebenarnya. Walaupun kalian udah tahu perusahaannya sendiri, tapi kalian nggak tahu nih karakternya seperti apa, tone of voice-nya seperti apa, itu macam-macam dan banyak banget. Itu kalau kalian nggak tahu ya hasilnya pun akan kurang baik dan kurang tepat gitu. Jadi nantinya bakal muncul beberapa revisi atau mungkin berkali-kali revisi karena tidak memenuhi gitu. Jadi sebagai seorang desainer itu harus aktif lah dalam bertanya gitu. Jadi bukan hanya memenuhi atau mendesain dalam software doang gitu, tapi kalian juga harus komunikatif terhadap klien gitu. Nah, design brief ya. Jadi tadi gue udah jelasin ya design brief ini sebagai acuan dalam suatu desain ya. Lebih tepatnya sih ya tadi ya gue udah bilangin untuk agar tujuan itu bisa tercapai secara baik dan tepat. Nah, ini ada pertanyaan nih dari gue. Kira-kira cukup nggak sih kayak gini nih? Kayak tadi kan udah bilang ya, kira-kira cukup nggak sih kalau misalnya suatu design brief itu pertanyaannya hanya 3 ini gitu. What is the brand, kemudian color-nya apa yang mau dipakai, terus font apa yang mau dipakai, itu kira-kira cukup nggak sih gitu buat suatu brand memenuhi kebutuhan visualnya untuk promosi gitu. Kira-kira cukup nggak sih gitu? Mungkin teman-teman bisa jawab dulu. Boleh dibantu mungkin teman-teman langsung di chat. Kira-kira menurut teman-teman Sobat Ngampus cukup nggak dengan design brief? Tapi menarik ya Pak ya. Maksudnya kadang-kadang ada yang tadi lu mention gitu ya, sebagai desainer kan sesuai dengan kebutuhan klien gitu kan ya, sesuai dengan kebutuhan klien gitu. Kadang ada klien yang mungkin secara design brief mereka sudah udah bagus nih gitu kan ya. Mungkin Noval juga pernah udah bagus gitu kan. Tapi kadang-kadang setelah desainnya jadi quote and quote kadang-kadang kliennya juga sotoy Pak. Oh betul ya. Itu mungkin pernah ngalamin kayak gitu juga nggak Pak? Iya, pasti pernah gitu ya. Apalagi kalau misalnya kliennya udah berumur ya, udah cukup tua ya. Ya kita tahu sendiri, mungkin teman-teman Sobat Ngampus ada yang pernah mengalami juga gitu. Kita tahu sendiri kalau namanya orang tua pasti punya kriteria sendiri dan mereka tuh kekeh akan kriteria itu gitu. Sebenarnya bisa, tapi kalau misalnya nggak segampang gue ngomong hari ini ya. Jadi caranya itu ya diedukasi gitu. Diedukasinya dengan apa ya? Setiap apapun hal yang diciptakan itu kan ada teorinya ya gitu ya. Jadi betul. Apapun kayak desain pun kayak yang episode yang waktu gua ngisi pertama kali itu udah gue jelasin di situ ada prinsip-prinsip desain, elemen-elemen desain itu semuanya bisa dipakai menjadi bahan daripada daripada untuk memenuhi desain yang kalian buat gitu. Jadi kalau misalnya kita udah bagus nih gitu terus klien wah saya maunya yang kayak gini hancur nih misal kasar banget ya hancur maksudnya istilahnya kurang baik lah gitu baik hasilnya ya kita tetap harus edukasi bahwa Pak saya menggunakan elemen ini saya menggunakan font ini saya menggunakan color ini saya menggunakan apapun bla 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 itu karena adanya ini Pak gini jadi ada risetnya dan ada teorinya gitu jadi walaupun klien kekeh gitu nah itu tetap harus diusahakan mengedukasi klien gitu karena balik lagi ke kalian sendiri nantinya kalau misalnya desain itu tercipta karena dorongan klien yang seperti ya kekeh gitu kan, itu akan jadinya ya kurang baik gitu. Untuk portfolio kalian pun nantinya nggak akan jadi sesuatu yang baik gitu. Kalian susah untuk masukin ke portfolio kalian juga nantinya. Gitulah gitu. Gitu sih. Oke. Menarik. Nah ini ada yang jawab udah banyak nih kayaknya nih. Udah ada nih yang berapa nih? Tergantung katanya Pak. Tergantung kliennya. Sebenarnya sih ya bisa ya tergantung kliennya. Cuman kan yang tadi gue bilang tuh Mas ya. Walaupun tergantung kliennya, tapi kita juga harus bisa menciptakan suatu desain yang tepat gitu, yang tepat dan baik itu seperti apa. Jadi gini loh, bukan hanya memuaskan klien gitu, tapi memuaskan diri kita juga gitu. Karena itu juga jadi modal kita nantinya gitu. Misal kalian mau bikin mau kayak bikin sayembara desain gitu, tapi perlu ada portfolionya yang kuat apa nih gitu kan. Ya hasil-hasil kalian gitu, sehingga nantinya juga kalian bisa lebih mudah untuk masuk ke
ikut-ikut sayembara itu, atau mungkin mau ini kerja gitu ya, mau masuk kerja gitu, ada portfolionya dilihat dulu, oh ini gini 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 nih, tepat nih ternyata caranya dan lain-lain. Ya itu lebih gampang kan gitu. Ya, 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 Membantu ya. kalian juga gitu. Jadi bukan hanya membantu untuk memenuhi klien. Kuncinya mungkin tadi ya Val ya, di edukasi itu ya Val ya, klien ya Val ya, supaya antara antara rasional sama yang idealismenya itu bisa ketemu, dieducate gitu kan ya si Ya, klien ya gitu betul, ya. betul, betul, betul. Intinya ya kita tuh juga tetap harus komunikatif sih. Harus komunikatif, jangan cuma iya aja gitu. Iya Iya, aja iya, semua iya, iya. juga bisa sebenarnya gitu. Orang yang nggak belajar desain juga tinggal belajar dari YouTube, belajar tools gitu ya. Terus dia dapat orderan iya aja ya bisa, semua juga bisa. Cuman kan Betul. balik lagi kalau misalnya orang-orang kayak gitu diaduin sama yang istilahnya memperhatikan poin-poin yang baik, yang tepat gitu, ya jauh gitu Betul. hasilnya gitu. Nah, ini ada yang respon lagi Val di chat Val. Tuh. Nggak cukup harus tahu tema desainnya, karena setiap bentuk ada pengertiannya. Bahkan logo Xiaomi cuma ngubah sudut logonya aja ngabisin uang banyak. Tuh, sekali habis Gitu. berapa tuh ya kemarin ya? Habis mahal juga tuh ya logonya Xiaomi ya kemarin. Itu berapa tuh, gede banget ya pokoknya intinya. Padahal cuma bikin dari kotak jadi round gitu. Ya itulah maksudnya setiap bentuk, setiap apapun gitu tulisan atau apapun yang dibuat oleh desain itu ya ada meaningnya. Harusnya ya. Iya, Tepatnya betul. seperti itu. Jangan cuma hanya gunain karena kalian mau gitu, tapi gunain karena ada reason-nya gitu. Betul. Oke, nih kita next lagi aja ya. Boleh. Nah, yang sebenarnya harus di-fulfill itu dari design brief itu yang memenuhi ini gitu. Secara dasar ya. Secara dasarnya harus memenuhi ini 5W1H, sama kayak kita mau bikin apapun juga pasti ada ininya gitu. Jadi yang kita buat tuh jelas gitu, karena apa, kemudian apa yang dikerjain, buat apa ini gitu, dan bagaimana cara ngerjainnya, itu semua terpapar di situ gitu. Jadi di design brief itu sendiri komposisinya harus seperti ini, ada 5W1H gitu, supaya kalian tuh nggak bingung gitu di tengah-tengah misal bingung gitu kan mau bikin apa, jadi udahlah tempelin ini aja, tempelin itu aja, ya nggak bisa gitu, tetap harus ada dasarnya gitu. Oke, kita next. Nah, ini contoh kecil doang ya, contoh kecil dasar dari si project design brief. Sebenarnya kalau design brief itu panjang banget, ada banyak, bahkan bisa habisin 3 slide. Satu kertas HVS gitu ya, A4 gitu, itu penuh 3, panjang banget. Tapi ini gue pengen ngasih tahu bahwa dasarnya dulu nih, supaya kalian bisa dapat framework-nya dulu. Si desain ini bagusnya untuk mendapatkan tujuan yang baik dan tepat itu seperti apa. Nah, ini ada project design brief. Project brief title-nya ada infographic to apply promo in C apps. Jadi C ini ibaratnya brand lah gitu ya, sebutlah brand. Klien name-nya namanya C apps, kontak namanya ini yang bertanggung jawab atas brief ini. Kemudian date-nya ini kapan. Nah, kemudian di buat ini gue tulis how to apply promo in our app. Yang kedua ada why-nya. Kenapa? Karena user get confused to apply promo when order an item. Jadi kan di sini ada ya kenapa gitu di project ini dibuat gitu. Karena si user ini bingung gitu untuk apply promo gimana gitu kan. Terus kemudian siapa nih gitu kan. Nah, usernya sendiri gitu. Kemudian ini mau dijangkau sampai mana gitu. Nah, ini fokusnya di sosial media gitu. Where di Facebook, Instagram sama Google Ads misal gitu. Dan kemudian when itu jangka waktunya ya, jangka waktu pengerjaannya itu, atau mungkin finalnya itu mau sampai kapan? Sampai dari tanggal 19 Februari sampai 28 Februari, kurang lebih seminggu lebih lah ya. Seminggu lebih. Oke. Dan how ini bagaimana prosesnya itu untuk memenuhi si desain itu sendiri. Design the information step by step proses. Jadi bikin step by step-nya. Jadi kayak semacam kita gunain apps kan banyak tuh ya step by step-nya. Ya, itu termasuk ada proses ini pasti gitu. Ada proses ini. Kenapa sih gitu gue bikin harus ini? Bukan karena butuh doang gitu, tapi karena adanya suatu masalah. Balik lagi ke yang awal, gue bilang ada masalah. Ya, masalahnya apa? Si user ini susah untuk nge-apply promo dan bingung gitu, dan nggak ngerti gimana gitu. Mungkin hanya beberapa user yang ngulik-ngulik, tapi pada saat user yang pengennya cepat gitu ya, pengennya tahu dengan baik, dengan enak gitu,
pasti kan akan bingung ya dan ngeluh gitu. Nah, sehingga dibuatlah suatu infografis tentang step by step daripada si penggunaan apply promo dalam si apps ini gitu. Oke, kita masuk ke yang ketiga nih. Udah kita tahu bahwa briefnya seperti apa, kita langsung execute brief. Nah, execute brief ini sudah kita akan masuk kepada brainstorming dan juga execute nanti desainnya di software dan lain-lain gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam ideate. Ideate itu seperti apa sih kita? Nah, itu tadi gue bilang ada brainstorm, ada inspirations, ada adaptations. Di brainstorm ini berarti kita kan cari apa namanya ide yang bagus seperti apa gitu untuk nantinya si desain ini dibuat gitu untuk yang baik dicerna oleh orang seperti apa, atau mungkin dari secara kopinya itu seperti apa, desainnya ada elemen apa, ada ilustrasi apa, itu kita bikin di sini gitu kan. Kita bikin brainstorm segala macam sampai dengan si framework desain ini udah bisa membantu orang untuk mudah ditangkap oleh orang gitu. Kemudian kedua ada inspiration. Kita juga nggak bisa asal dari apa yang ada di kepala kita gitu ya. Tapi kita juga harus melihat dunia luar gitu, mencari inspirasi di dunia luar. Itu seperti apa sih? Oh, yang enak tuh kayak gini caranya. Oh, yang bagus tuh visualnya seperti ini. Oh, yang bagus tuh kopinya kayak begini-gini gitu. Sehingga orang tuh bisa dapetnya lebih enak gitu. Bisa jadi bahan omongan orang. Wih, keren nih kayak gini gitu kan. Itu juga kita harus lebih aware gitu terhadap dunia-dunia luar gitu, sehingga kita mendapatkan inspirasi dari luar, nggak cuma asal kita tahu penanggapan kita doang ya, sampai dengan hari ini kita tahu apa, oh kayak gini, tapi kita juga harus explore keluar gitu. Dan yang ketiga ada adaptation gitu, kita harus juga beradaptasi dengan orang gitu. Adaptasinya seperti apa ya, kita juga harus tahu gitu orang tuh maunya yang seperti apa sih gitu kan. Bukan cuma tadi kan kita balik inspirasi ya kita dapat dari sesuatu yang kita lihat, atau mungkin dari orang-orangnya yang sering ngomongin tuh apa sih gini-gini, oh bagus nih gini gitu kan. Nah, adaptation ini kita juga harus tahu gitu orang tuh butuhnya seperti apa, enaknya tuh kayak gimana, dan yang bagus tuh seperti apa, itu kita harus beradaptasi dengan itu gitu. Nah, kalau nyari kalau inspirasi, kalau misalkan nyari inspirasi gitu ya, mungkin banyak juga sobat ngampus di sini yang as a designer gitu misalkan ya gitu. Misal diminta sama calon kliennya, tolong dong coba desainin buat let's say buat Facebook Ads atau Instagram Ads gitu ya, atau apapun lah gitu yang intinya sosial media. Itu kalau dari sisinya Novel sendiri pernah nggak dapat pekerjaan yang seperti itu, tapi nyarinya itu yang produknya sejenis, Val? Produknya sejenis. Nah, jadi buat nyari inspirasi nih, yang sejenis tuh apa sih yang dengan si klien ini minta gitu. Misal klien ini bisnisnya adalah bisnis makanan misalnya gitu ya. Makanan let's say roti misalkan gitu. Nah, Novel nyari inspirasinya tuh kalau nggak tahu, mungkin gue juga orang awam di desain. Oh, kalau roti berarti gue mesti cari toko roti yang sama-sama toko roti yang ada juga di sosial media gitu. Apakah harus seperti itu atau gimana, Pak? Untuk nyari inspirasi tadi, Pak. Oh iya, betul. Ya pasti sih kalau gue pasti ke situ gitu, karena itu juga proses daripada analisa brief, yang dimana di brief itu ada analisa kompetitor itu perlu gitu kan. Jadi kompetitor kita harus juga tahu gitu. Misalnya kayak tadi Mas Gat bilang bahwa produk roti gitu, kompetitor kita apa sih gitu yang bergerak di bidang yang roti sama dari gitu jualan kan. roti gitu, apa sih gitu kan. Oh misal produk A gitu, nah kita harus perhatiin juga promosinya seperti apa, terus branding yang dia buat seperti apa gitu, terus cara tone of voice-nya seperti apa, itu banyak gitu yang harus diperhatiin gitu, sehingga kita pun tahu gitu yang misal gini ya, bisa sebutlah let's say mereka tuh lebih lama lah gitu kan dari kita juga nggak bisa tutup mata gitu, harus tetap menggali sesuatu yang memang bisa jadi bahan untuk promosi kita juga nantinya gitu. Nah, nggak menutup juga untuk melihat si brand yang kompetitor ini gitu. Bukan berarti kompetitor harus kita lawan dengan kita bikin ide baru apa nih gini-gini. Tapi kan kalau bikin ide baru pun harus tahu gitu, ide yang udah di si brand kompetitor ini apa gitu. Jangan sampai ide baru ternyata sama idenya kan gitu. Ide baru buat kita bukan berarti ide baru buat mereka. Mungkin mereka udah bikin itu, tapi mungkin kita nggak tahu gitu, bahkan kita nggak sama sekali nggak merhatiin gitu mereka itu seperti apa, kan bisa jadi kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi emang harus
ada proses itu gitu. Oke. Iya. Oke, habis itu kita langsung nih, ya kan, udah ada gambaran gitu ya untuk bikin si desain itu seperti apa gitu. Kita langsung start to click the design software. Kita masuk ke software nih sekarang, udah mulai designing gitu. Oh ya sorry, sebelumnya itu pasti kita bikin sketching dulu ya, sketching. Jadi ada apa briefnya, dari brief itu kita bikin sketchnya seperti apa gitu ya, supaya tergambar dulu baru masuk ke software gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih enak gitu kan, biasanya kan ada ya teman-teman sobat ngampus juga mungkin pernah ngalamin bahwa gue dapet brief itu langsung masuknya ke software gitu, entah itu Illustrator, CorelDRAW, Photoshop atau something gitu yang lain-lainnya gitu kan. Itu sebenarnya kurang tepat gitu. Bisa dilakukan, cuman kurang tepat aja karena kalau misalnya masuk ke software ini, seenggaknya kita punya gambaran dulu gitu, nggak cuman asal kita bikin-bikin di software terus jadi gitu. Sebenarnya bisa, cuman kurang tepat aja supaya lebih enak gitu. Nyampainya juga kita nggak kasar doang di software bikin ini wah jelek, bikin lagi ini gitu. Kurang tepat aja gitu. Tapi kalau misalnya itu misal bisa kan, tapi kita bisa juga kan bikin di software gitu kan, gambar gitu di software bisa. Cuman ya beda media doang gitu. Jadi tetap harus ada proses sketching di sini gitu. Gitu. Oke, habis kita masuk ke apps, kita masuk ke prototype. Prototype ini kita bikin suatu gambaran atau aplikasi dari si desainnya itu sendiri, atau bisa kita kenal sebagai mock-up-nya gitu. Kita masukin ke mock-up nih, mock-up. Jadi terpampang atau tercontoh gitu, ada contoh visualnya gitu. Desain yang kita buat nantinya kalau misalnya diaplikasiin ke apa namanya package itu gimana sih? Jadi terus kalau di jalan atau mungkin mau bikin banner atau apapun gitu ya yang di jalan itu akan terlihatnya seperti apa sih? Oke gini gitu. Atau media-media lain gitu kayak merchandise ada di mug, terus baju dan lain-lain itu bisa diaplikasikan supaya lebih tervisualisasikan aja gitu. Jadi si klien pun bisa membayangkan oh nanti akan jadi seperti ini, oh akan jadi seperti ini gitu. Dan yang terakhir kita tes itu ya masuk ke dalam, berarti si produk ini sudah nyampe ke masyarakat gitu. Kita harus tes market dulu. Nggak bisa suatu produk itu masuk ke market tiba-tiba diterima gitu. Nggak mungkin kan semua orang suka gitu. Kita harus tes dulu dan menerima feedback yang pastinya gitu. Menerima feedback yang kira-kira yang kurang apa nih dari produk kita. Oh orang sukanya di mana nih gitu. Yang suka bisa ditingkatin atau dipertahanin gitu kan. Yang kurang-kurangnya itu bisa kita ambil dulu dan kita cari gitu solusinya seperti apa gitu. Jadi dari proses semua tadi itu secara dasarnya itu udah bisa memenuhi si desain yang nantinya akan kita buat gitu. Nah kalau misalnya si design brief tuh sebenarnya yang tadi gue bilang gitu banyak banget gitu. Jadi kalau misalnya gue mau bahas satu design brief full itu Panjang, bisa satu sesi, karena yang kemarin pun yang sesi pertama itu gue bahas full itu ngabisin waktu. Jadi nanti mungkin kalau misalnya sobat ngampus pengen bahas-bahas soal konten brief atau design brief itu bisa kita bahas di sesi lain ya. Oke, thank you. Sekian dari gua. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat ya. Oke. Nah, itu dia Sobat Ngampus. Penjelasannya materi dari Mas Noval. Keren banget ya. Maksudnya, desain tuh nggak sekedar kita, ya udah asal coret-coret aja gitu ya. Tapi benar-benar ada yang mesti kita lakukan dulu ya. Mulai dari research, tadi ada design brief, segala macam, ada 5W1H-nya gitu kan ya. Supaya, desainnya itu benar-benar punya meaning gitu ya, punya maksud yang bisa disampaikan gitu ya ke si customer. Nah, Val, minum dulu deh, Val. Kayaknya haus banget, Val. Iya. Minum dulu, Val. Oke. Sambil nunggu Noval istirahat, gue mau ngasih tahu lagi kalau misalkan dari teman-teman Sobat Ngampus ada yang punya pertanyaan, silakan bisa langsung live send atau ketik di kolom chat gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau langsung open mic, open cam, silakan. Nanti tinggal bilang sama mimin kita, nanti dibantu buat di open mic sama open cam-nya. Nah, nanti terus juga terkait dengan link feedback gitu ya, nanti dibantu mimin kita buat share di kolom chat. Jadi nanti bisa
langsung diklik gitu ya untuk kolom feedback-nya, nanti teman-teman Sobat Ngampus bisa langsung diisi gitu. Nah, sambil nunggu Mas Noval gitu ya lagi minum perenggangan sedikit gitu ya mungkin. Nah, gue juga mau ngingetin kalau jangan lupa download aplikasinya Ngampus, nanti supaya materinya sama isi sertifikatnya itu nanti akan ada di aplikasinya Ngampus, jadi gitu. Jadi teman-teman tinggal daftar aja, tinggal login pakai Google juga bisa gitu ya nanti. Tapi nanti minta tolong juga link feedback-nya diisi gitu ya, tadi nanti dari Mimin gitu. Oke, udah bisa lanjut Pak. Ada sesi tanya jawab Pak habis ini Pak. Ya, boleh. Oke, silakan Min. Mungkin boleh dibantu share. Oke, mungkin sambil nunggu kali ya. Pak, ngomongin desain gitu ya. Tadi kadang kan tadi lah yang sempat gue sampaikan lah. Kan kadang ada customer yang quote and quote kan sotoy banget gitu kan ya. Padahal udah kita educate nih gitu. Tapi kalau nggak kita kerjain sesuai dia, berarti kita nggak bisa deliver semua apa yang dia mau, nggak dibayar. Ada yang kayak gitu kan. Nah, pernah punya pengalaman kayak gitu nggak Pak? Sampai yang kadang-kadang, enggak, gue pokoknya mau kayak gini, tapi idealisme lu dan teori yang lu pelajari itu sebenarnya nggak kayak gitu. Dan akhirnya lu mungkin nggak dibayar. Nah, itu boleh cerita nggak Pak? Pengalaman lu Pak? Sebenarnya sih, ya kalau sampai kayak gitu, belum pernah ya gitu. Kalau misalnya sampai ujung nggak dibayar gitu. Sedih banget kalau kayak gitu. Sebenarnya yang sering dialamin ya pasti di awal dulu gitu. Kalau misalnya sebenarnya gini, sorry. Maksud gue kalau misalnya di awal tuh bukan berarti nanyanya gini ya. Klien minta sesuatu gitu, minta desain, kita langsung nanya budget, sorry. Nanya budget terus kita langsung kasih budget gitu. Nggak bisa gitu. Harus tahu dulu. Jadi harus tahu dulu nih si klien ini mau bikin apa gitu, desainnya seperti apa. Nah, itu melalui proses daripada yang tadi gue sebutin ya. Itu harus melalui proses itu supaya kita tahu kesulitannya seperti apa, kemudian si klien ini sebenarnya kepalanya kayak gimana. Kayak tadi kan mungkin kalau misalnya ada yang kekeh, jadi kita bisa edukasi dari situ dulu gitu. Kemudian yang ketiga ini kita bisa jadi tahu gitu seberapa bisa kita eksplor nih kebutuhan daripada si kliennya ini gitu, sehingga nanti kita bisa kebayang ini, oh gue ngabisin waktu sekian, kesulitannya ini, dan effort gue sebesar apa, jadi kita bisa langsung tuh kebayang, oh kalau kayak gini harganya sekian gitu. Jadi nggak bisa asal bikin logo ya kayak gini kata, misal cuma beberapa doang gitu, oh ya udah harganya berapa, misal harganya 300.000 gitu, oh nggak bisa gitu, 300.000 tuh apa gitu, maksudnya kalian bisa bikin 300.000 tuh karena apa, kan harus ada dasarnya dulu gitu. Oke. Jadi memang bisa dibilang inilah ya, bisa dibilang harus clear dulu gitu ya semuanya di awal. Betul. Dari design briefnya segala macam dan ceritanya tuh kita ngasih harga tuh nggak kemahalan dan nggak kemurahan gitu ya Pak. Betul. Karena banyak terjadi juga nih, kalau Sobat Ngampus juga pasti ada nih yang mungkin kayak kebingungan gitu. Dari teman-teman yang mau langsung bertanya silahkan open mic atau raise hand, nanti dibantu sama Mimin buat open. Silahkan, ada beberapa yang udah nanya di chat, nanti kita rekap, nanti kita ini. Oh, itu ada Mas Cesar. Silahkan Min, boleh dibantu Min untuk open mic, open cam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Mas Cesar. Ya, saya mau nanya, bagaimana sih untuk menemukan ciri khas desain kita sendiri agar desain kita itu bisa menjadi salah satu menjadi daya tarik untuk klien sendiri. Jadi istilahnya kita pengen idealis tapi ngikut klien gitu. Oke. Thank you Mas Cesar. Silakan Pak, jawab Pak. Oke. Ya. Untuk idealis sendiri sebenarnya tidak menutup kemungkinan ya untuk kita memenuhi kebutuhan klien gitu. Sama sekali
tidak ada tidak bisa ini ya, nggak bisa menutup mata soal itu gitu. Pasti kita juga punya penilaian sendiri, punya kriteria sendiri untuk membuat suatu desain gitu. Nah, bisa aja gitu kalau kalian mau pakai style kalian sendiri gitu. Dan tadi pertanyaannya bagaimana gitu. Ya explore gitu, nggak bisa asal kalian cuman apa ya maksudnya, kalian nggak bisa bikin doang gitu, nggak bisa bikin karena dari apa yang kalian punya gitu, dari apapun yang kalian pikirin gitu. Tapi kalian juga harus bisa tahu kalau misalnya style kalian itu seperti apa, itu juga harus bisa memenuhi gitu, memenuhi kebutuhan daripada si kliennya. Misal kalian itu bikin logo gitu ya, bikin logonya yang modelnya outline gitu. Itu banyak desainer-desainer seperti itu gitu. Nah, cara daya tariknya adalah kalian tunjukin portfolio kalian yang memang sudah pernah kalian bikin gitu, dan emang sukses bikin klien seneng gitu, puas klien itu dibikinin logonya sama kalian tuh puas gitu, memenuhi kriteria klien gitu. Jadi pada saat nantinya si logo atau desain yang kalian kasih ke klien itu bisa jadi suatu value buat kalian supaya kalian bisa mengenalkan si style desain kalian ini gitu. Jadi lebih ke explore aja sih. Explore-nya itu lebih ke kebutuhan daripada si orang-orang tuh kebanyakan seperti apa. Nah, itu di-mix dengan style-style kalian gitu. Tapi style sendiri pun tidak bisa asal ya gitu. Style pun tetap harus ada risetnya gitu. Ya. Intinya coba ngikutin yang lagi common tuh, yang lagi tren apa gitu kan. Ya. Itu bisa jadi style dan itu supaya tetap bisa kepake gitu kan desainnya. Betul. Oke, nah ini mungkin silakan Min, kita share beberapa pertanyaan dari sobat kampus yang udah waktu daftar ada titip pertanyaan segala macam gitu ya, ataupun yang tadi di kolom chat sudah dibantu rekap sama Min. Silakan Min. Oke. Dari Mbak Indah nih, skill apa saja yang harus dimiliki oleh seorang graphic design dan aplikasi apa saja yang dapat digunakan oleh seorang graphic design dalam melakukan proses ini sebagai desainer? Silakan Pak. Oke, skill apa saja ya pertama? Skill apa saja sih ya pasti dasar dulu ya, teori-teori. Kalau misalnya sobat ngampus belum paham, bisa nonton tuh yang pertama waktu gua bahas soal si prinsip-prinsip desain, elemen desain itu base-nya. Itu bisa nonton juga di situ karena gua jelasin kriteria yang baik itu untuk membuat suatu desain itu seperti apa ya, ada di situ gitu. Jadi harus paham, intinya gini, paham elemen desain dan juga prinsip desain. Itu adalah suatu prinsip itu adalah pakem yang harus dipegang sama teman-teman sobat ngampus yang bergerak di bidang desain gitu. Karena kalau misalnya teori-teori itu emang benar adanya di desain gitu. Jadi kalau misalnya kalian melenceng daripada yang teori yang ada, itu bisa mengurangi nilai daripada desain yang kalian buat gitu. Gitu. Jadi yang kedua nih ada pertanyaan lagi dari aplikasi graphic design apa ya? Ya banyak gitu, intinya banyak. Tapi kalau misalnya yang gue rekomendasiin, kalau kalian pengen kerja ke industri gitu ya, kan kalian mau apply jadi graphic designer atau desainer apapun, itu dasar itu paling Illustrator sama Photoshop, Adobe Illustrator sama Photoshop. Atau enggak, Illustrator bisa kalian replace sama Corel gitu, karena sama-sama berbasis vektor. Itu sih paling yang kebanyakan graphic designer yang dibutuhkan oleh kantor gitu terhadap graphic designer. Jadi requirement-nya tuh biasanya yang memahami Photoshop, bahkan bukan memahami, menguasai Photoshop sama Illustrator, kalau nggak Corel Draw gitu. Sisanya sih kayak Adobe Premiere, Adobe After Effects, ataupun apapun gitu ya, Adobe Family itu biasanya menjadi nilai plus gitu. Kalian boleh boleh explore gitu kalau di luar dari Photoshop, Corel Draw, kalau nggak Illustrator. Nah, itu biasanya kalau industri. Ada dua nih. Kalau misalnya kalian mau belajar itu banyak gitu. Bahkan di Canva itu udah bisa memenuhi gitu. Kalian mau belajar desain, misal mau bikin logo sendiri lah gitu misalnya. Mau bikin logo sendiri itu bisa di Canva gitu. Tapi untuk di Canva sendiri itu kurang memenuhi kriteria yang dipakai industri. Yang tadi gue bilang, kalau industri ya fokusnya ke 3 itu paling gitu. Canva, kalau nggak, ya sekarang Figma juga buat UI UX bisa, buat bikin sosial media post juga bisa, ya banyak Figma gitu. Kalau mau belajar Figma bisa, Canva bisa gitu. Jadi kalau misalnya mau belajar dulu bisa ke itu, kalau misalnya mau serius, mau jadi graphic designer ya Photoshop, Illustrator, Corel Draw, itu sih. Oke, menarik.
Thank you, Pak. Oke, next, Min, silakan. Berikutnya dari Mbak atau Mas nih, Mas Dena mungkin, Mas Dena. Bar, jika ingin membuat desain yang di luar klien, bagaimanakah cara membuat klien percaya terhadap desain kita? Membuat desain. Oke, di luar klien bagaimana Mungkin maksudnya di luar keinginan klien gitu kali ya. Iya, ya, bagaimana cara membuat klien percaya. Ya, ini balik lagi ya, kayak yang tadi mungkin Mas Ded dari yang pernah tanyain ya. Jadi gimana caranya membuat klien percaya? Ya pakai teori sih, gitu. Edukasi, balik lagi. Edukasi pakai teori dasar desain tuh seperti apa? Karena kalau seorang graphic designer nggak tahu teori, ya hasilnya pun akan apa adanya gitu. Dari apa yang kalian dapat aja, yang kalian tahu aja gitu. Tapi kalian nggak bisa tuh memastikan ini baik apa enggaknya gitu. Itu sih. Paling ya belajar dulu tentang dasar desain kalau misalnya teman-teman nggak tahu ya gitu. Atau mungkin lupa gitu, udah pernah belajar tapi lupa gitu. Balik lagi, edukasi itu penting buat klien gitu, dan kita harus bersifat komunikatif terhadap klien gitu, nggak bisa iya doang gitu. Ya. Oke, silakan Min, lanjut Min. Ada lagi pertanyaannya dari Mas Ibrahim Moreski. Bagaimana cara dapat ide atau referensi sebelum pembuatan desain grafis? Nah ini tadi Pak, cari referensi nih Pak. Ya, referensi banyak. Karena gini ya, gue kenapa bilang banyak mulu ya, luas sih kalau desain grafis itu banyak banget gitu. Lu mau explore apapun juga banyak banget, nggak bisa lu bilang cuman sampai sekian doang gitu. Kalau misalnya kita sekarang bicara soal dapat ide atau referensi, ya pertama kita bisa perhatiin ya, dunia luar kita itu misal ada apa sih yang lagi tren apa, kemudian yang sering kalian lihat di sosial media atau mungkin di jalan tuh seperti apa desain-desainnya, kemudian yang ada di apa namanya yang lagi trending hari ini tuh seperti apa gitu kan, yang bahkan yang kalian belum tahu tuh mungkin ada gitu di luar, tapi kalian karena nggak nyari ya kayak gitu jadinya nggak tahu. Nah kalau misalnya itu kan explore ya, lebih explore ke luar gitu. Nah kalau misalnya di digital atau di website itu paling gue rekomendasiin Pinterest, Behance, 99 Design itu udah bisa menutupi. Sebenarnya yang sering gue pakai sih Behance sama Pinterest itu udah bisa dieksplor, karena Behance kan isinya orang-orang yang memang punya project-project desain keren ya. Mereka naruh di situ. 99 juga sebenarnya sama sih, cuman gue lebih seringnya di Behance sama di Pinterest sih. Kalau di Pinterest tuh kalian lebih bisa eksplor banyak karena banyak contoh-contoh di situ. Kalian nulis keyword apa itu udah keluar gitu. Tapi jangan sampai referensi ini kalian ambil comot masukin, jangan gitu. Referensi itu hanya dijadikan suatu acuan doang. Oh, ini dia pakai ini nih. Oh, ada penggabungan antara tipografi sama simbolnya gitu. Itu mungkin bisa kalian adaptasi gitu dari situ gitu. Bisa kalian pakai konsepnya, tapi bukan plek-ketiplek kalian ambil terus taruh gitu ya, karena nggak boleh gitu kalau kayak gitu. Betul. Oke. Nah ini sambil nunggu ini nanti share lagi, Pak, terkait dengan desain, gue pernah baca gitu ya, desain itu ada korelasinya juga sama ilmu psikologis, betul ya Pak? Betul. Karena apa yang kita desain, apa yang kita bikin gitu ya untuk desain gitu, itu akan mempengaruhi orang ketika melihat, betul gitu ya Pak? Betul. Nah itu cara menyebutnya intuisi kita dalam mendesain untuk mempengaruhi orang itu, apakah cukup dengan desainnya aja yang dalam bentuk bentuknya aja gitu ya, atau ada unsur warna, fontnya segala macam, itu gimana Pak? Ya, iya betul. Jadi semua tuh ada psikologinya, nggak semua sih. Maksudnya ada unsur psikologinya dalam suatu desain gitu. Termasuk tadi yang Mas Gert bilang ada warna, itu sangat memengaruhi gitu. Kalau warna mungkin teman-teman bisa search ya, psychology color gitu. Itu semua bisa nunjukin bahwa misal brand ini pakai warna merah, misal McD ya, itu kenapa sih dia bikin pakai warna merah gitu kan. Terus juga kayak ada brand-brand lain yang pakai warna biru, itu kenapa, hijau kenapa, dan lain-lain lah. Itu pokoknya setiap warna tuh punya gitu. Dan bukan cuma asal dipakai gitu, karena mungkin yang punyanya atau foundernya suka warna itu gitu. Mungkin sih kayak gitu. Cuman paling itu tuh ada reason-nya gitu. Setiap hal tuh dalam desain ada reason-nya gitu. Nggak cuma asal kalian mau taruh apa, elemen apa, itu cuman karena pengen aja gitu. Nggak bisa gitu. Tetap harus ada pengaruhnya, karena
ya emang seperti itu bentuknya gitu. Kalau misalnya orang pun ya kita juga pernah ngalamin lah pasti gitu kan, ngelihat satu brand dengan warna apa, jadi kita ngerasa kayak, wah iya ya, jadi gue kayak McD gitu warna merah, iya gue jadi lapar ya atau gimana gitu. Terus yang warna biru, Pepsi gitu warna biru misal gitu kan, oh iya nih haus nih gue pengen minum nih gitu kan, atau apa gitulah, banyak kan gitu-gitu. Yang warna hijau jadi lebih segar, jadi adem kelihatannya kan gitu-gitulah. Jadi emang berpengaruh banget gitu psikologi di desain tuh gitu. Relate banget ya Val ya, antara tadi warna, font segala macam itu mempengaruhi banget gitu lah ya. Oke, nah ini PPT udah muncul lagi. Silakan Min. Next, pertanyaan berikutnya dari Mbak Nahdlatun. Oke, bagaimana cara tahapan yang baik agar menghasilkan suatu desain yang baik, bagus, menarik, atau bahkan unik? Silakan Pak. Tahapan. Oke, masa suatu desain yang baik, bagus, menarik, unik. Nah, ini ya udah dijelasin sih sebenarnya gitu, paham prinsipnya dulu gitu. Kalau misalnya mau memenuhi suatu desain yang baik nih, misal, ya kita harus paham gitu desain yang kita buat ini kenapa pakai elemen ini, kenapa pakai warna ini, kenapa pakai font ini gitu. Sehingga setiap elemen yang kita masukin itu ada meaningnya gitu, nggak cuma asal tempel doang karena mau gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya mau baik ya itu prinsipnya gitu, harus tahu dulu nih dasarnya kayak gimana sehingga yang kita sampaikan nggak salah gitu. Dan kita nggak kikuk pada saat ditanya gitu. Kalau bagus ini balik lagi ke kliennya gitu. Dan kalau misalnya mau memenuhi sih, kalau misalnya bagus ya kita harus riset dulu, yang tadi gue bilang harus testing dulu. Kalau misalnya mau tahu bagus apa enggaknya gitu, jangan sampai kita bilang bagus orang lain nggak bilang bagus gitu. Gitu. Nah itu gue bilang tadi, yang pertanyaan pertama tadi ada idealis gitu, boleh sebenarnya, nggak menutup kemungkinan, cuman jangan sampai karena teman-teman doang yang bilang bagus gitu, tapi masyarakat atau orang-orang luar nggak ditanya gitu bagus apa enggak gitu kan. Yang penting sih harus tahu dulu gitu orang-orang tuh butuhnya apa gitu, kemudian trennya tuh yang lagi ini sekarang kayak gimana sih gitu kan, memenuhi kebutuhannya tuh seperti apa sih gitu kan. Terus menarik atau unik ya, menarik dan unik juga sama sih, lebih ya kalau kalian bisa memahami tren, kalian bisa memahami keinginan orang atau memahami lifestyle orang hari ini gitu, itu bisa bikin poin-poin ini gitu. Jadi nggak cuman asal menurut kalian doang gitu. Jadi kalau desain sih menurut gue lebih kayak beradaptasi aja sih, setiap waktu tuh pasti kan ada perubahan ya. Betul, setuju. Apapun gitu, apapun yang keluar tuh pasti ada aja gitu. Nah, kita tuh harus bisa memperhatikan itu gitu. Gitu sih. Oke, sip, keren. Oke, Min, boleh di next. Dari Mas Andre, bagaimana cara membuat desain yang baik dan sesuai tren sekarang? Desain yang baik yang sesuai tren sekarang. Ya sama sih, jawabannya hampir sama ya kebanyakan ya. Ya itulah gitu, kalau desain yang baik ya tadi gue udah sebutin ya, tren ya ikutin tren dan beradaptasi gitu. Mau nggak harus berubah ya Val ya, tiap tahun ya Val ya, bisa jadi ya. Cuman kayak gini ya, kalau misalnya kita bicara soal trennya lagi naik apa sekarang, terus kita balik nih gitu ke misal kita punya brand kita biasanya kayak gimana sih bentuk visualisasinya gitu, identitasnya seperti apa sih? Oh misalnya jauh nih dari tren yang ada, itu bisa diadaptasi gitu, kayak ambil beberapa parts-nya aja dari tren yang ada gitu, tapi tidak mengubah semuanya ya gitu. Bentuk visual, kalau misalnya kalian setiap tren ubah, identitasnya ngawur, nggak paten, nggak konsisten. Brand identity-nya jadi hilang ya. Betul. Apalagi kalau sampai ngerubah elemen, ngerubah warna, itu udah jangan. Wah, itu kudu rebrand lagi tuh. Iya. Ya kan, itu PR lagi tuh, duit lagi gitu. Iya. Oke, next Min, lanjut. Dari Mas Hadian, izin tanya dong gimana caranya mengasah kreativitas, apalagi dalam hal desain grafis. Ya, menarik nih Bang. Kalau kreativitas ya, kalau ya itulah, gue selalu mengedukasi, bukan edukasi sih, gue selalu sharing ya sama orang-orang, sama teman-teman gue gitu yang istilahnya bertanya hal seperti ini ya, kayak lu gimana sih cara bikin desain tuh yang kayak gini. Lebih ke perhatiin aja gitu orang-orang tuh yang bagus tuh desainnya seperti apa gitu. Jadi lu bisa
asah kreativitas lo. Jadi mengikuti tren, mengikuti dunia luar tuh kayak gimana bikin desainnya. Kemudian juga kalau misalnya kita lebih rajin juga, itu bisa tuh kita bikin project-project yang dimana kita explore desain-desain baru yang biasanya belum pernah kita buat, kita bikin tuh gitu. Jadi ada pengalamannya pada saat kita bikin desain itu gitu. Jadi ada poin-poin yang dimana kalian belum punya, itu jadi ada pengalamannya gitu, ada sesuatu yang bisa kalian nantinya ceritain gitu. Oh, gue udah pernah nih bikin kayak gini-gini gitu. Jadi kreativitas itu ya kalian nggak bisa cuman asal duduk depan laptop doang gitu. Dunia digital sekarang udah oke gitu, cuman nggak bisa gitu, nggak, apalagi kalau sampai nggak ngobrol atau nggak lihat-lihat sekitar ya, itu kurang aja sih gitu informasinya. Jadi kalian nantinya akan kurang ngikutin zaman gitu. Kayak model NFT deh, yang kemarin Gozali gitu kan, orang tiba-tiba ngupload di OpenSea kayak ngawur-ngawur gitu, nggak gara-gara ikutin tren doang tapi nggak ngerti gitu, ngupload doang gitu. Ya itu contoh-contoh orang yang nggak explore gitu. Kenapa nggak coba cari tahu dulu NFT itu apa, terus belajar gitu NFT itu bentuknya seperti apa, dan value-nya NFT itu kayak gimana, kan bisa kan dieksplor kayak begitu gitu. Ya, betul. Oke, next Min. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Vivori. Hai Kanova, saya ingin bertanya, untuk mulai suatu hal itu kan butuh pengalaman. Bisa nggak desain itu dimulai dengan modal nekat? Nah, ini. Mulai modal nekat, waduh. Modal nekat bisa. Bahkan dulu gue juga modal nekat gitu, bukan dari pengalaman. Ya semua orang juga pasti kayak gitulah. Tapi kalau ya ada sih mungkin yang belajar dulu baru belajar aplikasi. Kalau gue dulu modal nekat karena dulu gue lebih ke terinspirasi sih. Jadi dulu gue lihat orang ngedesain gitu, wah keren nih gitu. Padahal cuman ganti background gitu-gitu. Itu pun bikin vektor gampang gitu. Itu gue kayak lihat, ih keren juga nih orang bisa bikin kayak begini gitu. Sampai akhirnya gue nyobain gitu. Nggak ada dasar apapun dari gue gitu, kayak cuman gue nyobain, gue bisa, wih keren nih gue bisa. Jadi gue terpancing untuk lebih belajar banyak gitu dari situ. Jadi pada saat gue bisa, itu gue tertrigger untuk wah apalagi nih yang bisa gue explore gitu. Sampai akhirnya itu gue tuh mulai dari bahkan dulu zaman SD gue main-main begituan gitu. Main SD main begituan, lu bayangkan pada saat orang masih doyan main-main di luar di lapangan, gue udah ngotak-ngatik begituan. Terus sampai akhirnya ya alhamdulillah tuh zaman SMA dulu gue sering bantu desain di SMA gue gitu, gara-gara ya itu sebenarnya bukan hasil daripada gue belajar gitu, hasil gue nekat bikin doang, penasaran gitu. Iya. Kalau sekarang udah kecemplung ya, Val ya? Ya itu efeknya gitu. Kalau sekarang udah kecemplung nih. Iya. Sebenarnya sih kalau modal nekat ya menjadi satu ini aja lah, jadiin pengalaman aja gitu. Kalau misalnya modal nekat untuk ngambil klien, kayaknya belajar dulu aja gitu, untuk kebutuhan klien tuh seperti apa gitu, sehingga klien pertama yang teman-teman ambil tuh bisa puas gitu dengan hasil yang nanti teman-teman kasih gitu. Ya, betul. Oke. Keren. Oh ya, buat reminder buat Sobat Ngampus, link feedback-nya sudah ada di kolom chat gitu ya. Nanti silahkan dibantu untuk diisi untuk dapat sertifikat dan materinya nanti. Oke, next Min. Dari Mas Raden, hai Kanova, saya yang bertanya, untuk memulai suatu hal itu kan butuh pengalaman. Bisa nggak desain itu dimulai dengan modal nekat? Oh, ini sepertinya yang tadi nih. Silakan Min, sorry, boleh di next. Masih ada, panjang nih ya. Dari Mbak Alvina, Assalamualaikum, selamat sore Mas Nova. Saya mau tanya, karya digital art yang kita punya dapat dengan mudah kita share di media sosial. Akan tetapi karya digital art kita dapat dengan mudah dikopi atau dijiplak oleh orang lain. Kira-kira susah nggak sih untuk mengurus hak cipta agar karya digital art kita tidak dikopi atau dijiplak oleh orang lain? Thank you. Oke. Pertama, karena assalamualaikum ya, gue jawab waalaikumsalam dulu. Oke. Kalau misalnya kita bilang copy, ini kan berarti terkait terhadap copyright ya. Kita selalu ya dijiplak atau apa gitu. Sebenarnya, nah ini nih gue kalau terkait copyright ini belum pernah ngalamin ya desain gue dijiplak atau apa. Nah cuman untuk sekarang ini sih kalau misalnya desain kalian dijiplak atau apa, itu kalian mungkin bisa omongin dulu nih ke
desainernya nih, desainer yang ngejiplak karya kalian gitu, dikontak dulu aja, ngomong secara baik-baik aja dulu gitu. Kalau misalnya nggak bales, sebenarnya cara kasarnya kalau gua kayak gitu, udah ya up di sosmed, up di sosmed aja udah nih, ada yang ini di issue, mention. Tapi enggak. Maksudnya kalau gitu ya omongin aja dulu secara baik-baik lah gitu. Karena kalau kayak gitu bukan berarti langsung dibawa ke ranah hukum ya, kecuali kalau misalnya kalian punya brandnya udah lumayan nih, udah gede gitu ya. Terus si logo kalian tuh diambil terus dimodifikasi tapi masih kelihatan gitu. Masih kelihatan brand kalian gitu. Nah, itu bisa sih gitu. Jadi elemen-elemen yang daripada si brand kalian punya itu dicomot semua terus diiniin itu masih bisa gitu. Gitu kalau kalian mau urus copyright-nya gitu. Karena emang itu berarti jatuhnya ke ranah hukum ya, ranah hukum dan ada hak paten ya bisa dipatenin kalau misalnya suatu brand atau ya kayak gitulah brand gitu bisa dipatenin. Cuma kalau misalnya digital art itu mungkin kalian bisa ngomongin baik-baik dulu aja gitu. Gitu sih pengalaman gua gitu ya, maksudnya ada ya nggak sampai ke ranah hukum tapi kalau misalnya sampai kayak gitu ya gua bakal ngomongin dulu gitu. Ya, betul. Mungkin sharing sedikit ya terkait dengan hak cipta gitu ya. Kalau teman-teman, terutama mungkin kalau yang desain biasa itu mungkin ya udahlah ya gitu. Tapi kalau lebih, menurut gua kalau kayak brand identity, contohnya kayak logo gitu ya, terus kayak warna segala macam itu biasanya kayak di ngampus gitu ya, itu sudah kita daftarin juga ke Haki gitu kan ya. Terus di tempat gue yang satunya lagi gitu kan itu juga semuanya sudah terdaftarin di Haki supaya pada saat tadi yang Noval sempat mention agree supaya ketika ada orang yang menyalahgunakan gitu ya itu kita bisa sue suatu saat gitu kan ya, kita bisa tuntut karena itu kan brand identity kan gitu kan. Tapi kalau desain yang mungkin untuk sosmed segala macam mungkin semua orang niru pun gampang gitu kan bisa, tapi lebih ke brand identity-nya mungkin gitu ya. Oke, lanjut lagi Min. Tadi kayaknya ada salah pertanyaan tuh buat Mas Raden. Nah ini, dalam desain grafis, apa ada tahapan desain thinking-nya selain cari inspirasi dan berpatokan dengan desain brief? Kalau ada tahapannya gimana? Silakan Pak. Oke, nah kalau desain thinking itu sebenarnya dari yang gue masukin itu sudah ada proses dari desain thinking-nya gitu. Nah, itu yang tadi mungkin kalian lihat itu ada apa namanya ideate, itu kemudian testing, itu termasuk design thinking yang sampai sekarang ini gue pakai gitu. Sebenarnya proses-proses yang tadi gue sebutin itu termasuk dalam framework design thinking gitu. Cuman gue jabarin lagi gitu. Nah, kalau misalnya design thinking ini gue sebutin satu-satu aja ya. Yang pertama sih lebih ada empathize-nya gitu. Jadi kita harus tahu nih, kita harus memahami user gitu. Terus apa yang terjadi gitu, atau bisa kita sebut sebagai masalahnya gitu ya. Kita harus melihat gitu bahwa audiens ini seperti apa di luar gitu. Kita jadi tahu gitu kan. Kita harus berobservasi gitu lebih tepatnya. Oke. Kemudian yang kedua ada divine gitu. Divine. Kita harus tahu nih apa sih apa namanya maksudnya yang terjadi itu seperti apa kebutuhannya gitu. Gitu. Jadi harus kita tahu nih kebutuhan yang terjadi di luar tuh bisa nggak kita penuhi gitu. Jadi kita harus tahu tuh bahwa kebutuhan yang datang ke kita itu harus kita penuhin gitu. Jadi poin-poin yang nanti yang sudah kita taruh gitu pada saat kita ekspor di luar itu harus tahu dulu nih apa kita bisa penuhin apa enggak gitu. Yang ketiga ada ideate gitu. Ideate itu proses yang tadi ya, ada brainstorm, ada inspiration sama adaptation. Itu tadi gue disebutin. Kemudian juga prototype yang tadi gue disebutin sama yang terakhir test gitu. Paling itu sih gitu proses design thinking gitu. Yang gue pakai sampai dengan sekarang ini ya gitu. Ya, sebenarnya sudah include lah ya di dalam situ ya. Cuman mungkin inilah ya. Oke. Kebayang. Oke, next Min, silakan. Oh udah. Oke, udah. Oke, Pak. Kalau mungkin gini, pernah boleh sharing nggak gini? Boleh sharing biasanya kalau misalkan Noval itu dapat
kerjaan itu biasanya apakah dari kan sekarang banyak ya kayak ada fiverr.com gitu kan ya, Hmm, freelancer.com gitu kan. Kalau untuk sebenarnya kan itu kan desain grafis kan bisa dapat dari mana aja sebetulnya gitu kan ya. betul. Cuman biasanya mungkin buat sobat ngampus yang memang kebetulan minat atau mungkin sudah udah wah gue pokoknya jadi pengen jadi desainer nih gitu kan. Itu ada rekomendasi nggak? Biasanya itu dapat project desain-desain gitu dari mana Pak? Nah, kalau project desain banyak ya, jelas banyak. Nah, cuman kalau misalnya tadi Mas Get bilang ada Fiverr, terus kalau yang gue sering ini ada 99 Design, itu Ah, ya nanti yang desain juga itu tuh. 99 Design Hmm. itu kalian perlu portfolio yang kuat juga gitu. Hmm. Portfolio yang kuat juga gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu sayembara yang masuk dari situ, itu kan pasti kalian bersaingan juga ya sama yang lainnya gitu kan. Kita Ya. nggak tahu gitu yang masuk tuh siapa aja gitu. Nah, itu banyakin portfolio aja supaya kalian tuh paham aja gitu. Jadi dari nantinya desain yang kalian masukin gitu di website-website freelance itu bisa Hmm. memenuhi gitu kriteria klien, sehingga kita tuh paham dulu gitu. Sehingga kita tuh paham dulu gitu proses-proses daripada si apply design di situ tuh kayak gimana gitu. Jadi nggak bisa instan sih gitu, nggak bisa instan. Jadi banyak juga desainer-desainer juga yang masuk sekali, terus kok nggak dapet, bahkan bukan sekali gitu, beberapa kali nggak dapet gitu, Ya, setelah beberapa ya. kali baru masuk. Gitu sih. Dari pengalaman gue sih ya kayak gitu. Jadi nggak bisa cepet dapetnya gitu. Ya kalau mau enak Oke. secara freelance ya, itu kalian bisa di TikTok sih. Di TikTok tuh kuat banget gitu. Oh, Karena banyak teman-teman gue juga yang main di TikTok as a freelance designer gitu. Itu cukup banyak apresiasi juga gitu. Karena di oke. TikTok itu kita tahu sendiri ya sekarang tanpa kita follow pun udah masuk namanya FYP ya, FYP gitu. Hmm. Itu udah bisa masuk kalau misalnya kalian bikin konten yang bagus dan menarik, itu mungkin bisa gitu dengan cara-cara kalian berkomunikasi dengan khas-khas kalian, desainnya atau apa, itu bisa banget gitu. Jadi nggak ada Ya, ya, salahnya ya, ya. untuk bereksplor, nggak hanya di Instagram ya, karena banyak banyak orang yang bertanya kayak, gue udah upload nih di Instagram banyak banget kayak gini, tapi kok Hmm. nggak ada ya orang yang datang ke gue gitu. Ya mungkin kurang explore gitu aja. Ya, Banyak ya, kok media ya, yang bisa ya. kita explore gitu, nggak cuma hanya satu platform doang gitu. Betul, 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 betul. Oke, reminder buat teman-teman sobat ngampus untuk feedbacknya jangan lupa silakan Min kalau mau di-share lagi. Oke, lanjut Bang ngobrol-ngobrol. Ya Ya, terkait dengan tadi ngomongin masalah TikTok gitu ya, Instagram dan lain-lain. Sekarang itu benar-benar ngebantu lah ya. Nah ini silakan untuk apa namanya feedbacknya diketik aja di browser nanti kebuka feedbacknya gitu ya. Silakan sobat ngampus sambil kita ngobrol-ngobrol sama Mas Nopal. Sorry Pak, lanjut Pak. hmm, Eh, sekarang tuh kan ya luar biasa lah ya. TikTok, Instagram gitu ya. Mungkin TikTok lah sekarang luar biasa banget gitu kan. Katanya engagement-nya tuh lebih lebih berbahaya daripada Instagram katanya gitu iya ya iya kalau betul. si TikTok gitu ya. Nah, apa namanya? Itu jadi sebenarnya menurut Noval gimana Val dengan kehadiran-kehadiran sosial media seperti itu gitu ya, terutama buat yang pekerja quote and quote pekerja di bidang seni, desain gitu ya, Hmm, yang mungkin kebetulan mereka memutuskan untuk tidak terikat tuh contohnya kayak Noval lah, Noval kan terikat gitu ya sama ngampus betul gitu betul kan ya. betul. Tapi kan ada banyak banget, gue punya temen tuh yang gue nggak mau kerja kantoran gitu kan, gue maunya ya gue cuma desain bisa buat company A, B, C, D, E gitu kan dalam Hmm. sebulan misalkan kayak gitu. Itu sangat amat terbantu apa kalau ngobrol sama teman-teman desainer yang lain dengan adanya kehadiran TikTok, Instagram dan kita nggak tahu setahun 2 tahun lagi bakalan ada apa nih gitu kan. Iya iya. Ya betul sih, maksudnya kita nggak bisa memungkiri teknologi-teknologi yang ada sekarang ya. Maksudnya apapun yang nanti akan datang gitu, media-media yang akan datang itu pasti bisa kita gunain gitu. Kalau apalagi kalau sosmed ya, namanya sosmed kita nggak akan mati gitu. Kalau seorang desainer gitu ya, untuk sosmed tuh pasti ada aja gitu yang bisa diputer gitu. Ya intinya sih kalau misalnya tadi Mas Gat sempat sebut kayak wah ada nih orang yang nggak mau kerja terikat tapi dia maunya kerja sama brand A B C D F G gitu dan bisa dibilang itu income-nya cukup besar dari orang-orang yang ini ya Betul, terikat betul. gitu.
dan Betul, punya gaji betul. tetap gitu, bisa jadi gitu, nggak menutup kemungkinan. Cuman gini, PR-nya ya kalian nggak bisa males-malesan gitu, nggak bisa males-malesan dengan duduk diem gitu atau enggak main game doang gitu terus nunggu orderan gitu-gitu nggak bisa. Kalian juga tetap harus ya tadi yang gue bilang explore gitu, terus kemudian promosi diri kalian sendiri gitu, terus juga bikin sesuatu yang berkesan gitu buat klien-klien yang udah dibikinin gitu desain-desainnya. Jadi adanya repeat order ke kalian gitu memungkinkan banget gitu. Menjaga hubungan koneksi dengan klien itu harus gitu ya. Ya. Jadi seorang ya freelancer yang kayak gitu itu sebenarnya nggak salah gitu, mereka punya prinsip dengan tidak bekerja pada satu kantor gitu kan. Tapi mereka punya klien banyak gitu, punya portfolio kuat juga, jadi klien juga banyak yang datang gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu ya nggak masalah menurut gua gitu. Tapi ya ada Ya, PR-nya gitu aja, sama aja sih. Ya betul. sama aja sama orang yang kerja di kantor. Kerja di kantor juga ada tuntutan gitu. Ada tuntutan untuk bekerja setiap hari, misal dari Senin ke Jumat gitu, ngapain? Pasti Betul. ada aja. Nggak mungkin kan di kantor duduk doang, nyampe ke kantor main game, minum, makan, pulang, kan kayak gitu kan. Ya. Gitu, ya sama aja sih. Cuman ya Oke. masing-masing punya tanggung jawab lah gitu. Betul. Punya ini ya, punya responsibility masing-masing Ya, lah. betul. Dua belah pihak. Oke, Val. Thank you, Val. Hari ini, Val, udah ngobrol-ngobrol, Yap. Val. Nah, sebelum ditutup, Val, sebelum selesai gitu ya, mungkin boleh closing statement dulu, Val. Pesan dan pesan-pesannya nih buat sobat ngampus, Val, yang ada di rumah. Oke, kalau dari gua sih, ya gua selalu bilang bahwa ya banyak-banyakin main deh, banyak-banyakin. Maksud main tuh bukan main ngalor ngidul nggak jelas ya. Main tuh ya kalian harus tahu dunia luar gitu. Kalau desainer tuh menurut gue jangan sampai lu ngendep doang gitu. Kalau ngendep doang tahu apa gitu kan. Misal tren nggak tahu, sosmed juga misal kurang main sosmed gitu. Terus kemudian cuman berpatok terhadap desain yang kalian buat hari ini doang, terus aja bikin-bikin desain-desain kayak begitu. Itu ya menurut gua jadi kurang berkembang lah untuk kalian sendiri gitu, karena mau nggak mau kita seorang desainer gitu ya, kalau yang gue lakuin adalah ya itu mengikuti perkembangannya zaman, dan kita harus tahu tuh di luar tuh kayak gimana gitu, sehingga kita tuh kalau misalnya kemana-mana jadi nggak cuman omongin apa yang kita tahu doang gitu, jadi kita tahu gitu, oh iya tuh tadi di sini abis gue lewat sini keren banget nih desain ini gitu, terus kemudian oh di sini iya tuh misal kita bicara kalau sekarang banyak gitu NFT gitu ya, oh iya NFT gini gitu. Jadi ya kita nggak bisa tutup mata gitu kalau misalnya terhadap tren yang ada gitu. Terus explore, kemudian juga tetap harus belajar ya. Belajar karena desain itu luas banget gitu, nggak cuma hanya desain yang kalian buat hari ini gitu. Mungkin kalian mau belajar lebih gitu kayak modelan 3D, UI, kemudian motion graphic, itu banyak banget gitu yang bisa kalian olah. Sehingga pada saat kalian belajar itu ya bisa jadi value buat kalian gitu. Entah kalian nanti kerja atau apply suatu pekerjaan di kantor, itu bisa jadi nilai plus gitu. Walaupun membutuhkannya misal tidak lebih daripada itu gitu. Jadi kalian bisa lebih gampang lah gitu untuk masuk terhadap perusahaan yang nanti kalian mau apply gitu. Ya. Oke, Val. Keren, Val. Intinya never stop learning dan jangan pernah berhenti explore gitu ya, Val ya. Yap. Ngobrol sama desainer-desainer yang lain supaya dapat insight. Oke, sampai kita di penghujung acara, Sobat Ngampus, Noval. Untuk Sobat Ngampus yang mau dapat sertifikat dan materi hari ini, kalian wajib banget nih buat ngisi link yang ada di sini, gitu ya, link yang ada di kita share ini. Nanti tinggal diketik aja di browser, nanti kebuka, silahkan langsung diisi supaya nanti dapat sertifikat dan materinya. Nah, kemudian buat acara ngotak berikutnya nih lumayan menarik nih yang lagi rame gitu ya. Yang lagi rame itu kan terkait dengan kita akan bahas NFT gitu kan. Kemarin rame tuh ya, Gozali Everyday kan ya, yang masalah NFT. Nah, itu mau kita bahas nih, Pak. Nanti kita hadirin speakernya juga oke gitu ya, dari salah satu ini, nanti bisa dipantengin aja di sosial medianya kita, di TikTok, di Instagram @ngampus gitu ya, @ngampus_ di Instagram. Nanti bisa dilihat siapa sih speakernya gitu kan, nanti teman-teman juga bisa langsung join
ke acara ngotak berikutnya lewat aplikasinya Ngampus gitu. Dan juga bisa join ke Telegramnya kita gitu ya. Nanti linknya mungkin di-share sama Mimin gitu. Nah, sekali lagi kalau yang buat teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan, ada yang masih belum puas nanya-nanya, bisa langsung ke Instagramnya Noval @oziros ya Pak ya, betul ya Pak? Betul. Omega, Zoro, Yankee, Romeo, Omega, Sierra, Echo, betul ya? Ya. @oziros. Nah itu nanti teman-teman Sobat Ngampus silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung DM Mas Noval. Bilangnya dari acara ngotak yang sekarang ya, jadi nanti Mas Noval takutnya nanti bertubi-tubi di DM-nya Mas Noval gitu kan, nanti lupa nggak skip Berpotensi lagi nggak ya. dibalas juga takutnya gitu. Kalau misalnya Iya, kalau nyebutin misalkan ada ngotak ya, kan at least tahu gitu. Oh ada objeknya nih betul, gitu. betul. Jadi mungkin depannya pakai kata-kata ngotak gitu ya, pakai ngotak gitu Iya, kan. Nanti boleh. jadi bisa langsung dijawab sama Mas Noval gitu. Atau mungkin ada yang Oke, mau order desain bisa. boleh. Oke, sekian untuk ngotak kali ini. Jangan lupa sekali lagi buat ngisi feedback-nya buat Sobat Ngampus semua. Thank you, Val. Yap, Udah sama-sama sharing-sharing Mas hari ini, Gatot. Val. Thank you juga. Thank you semua Sobat Ngampus. Sampai ketemu di acara ngotak selanjutnya. Sehat-sehat semua, stay safe. Oke, sekian ngotak kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Thank you Sobat semua. Ngampus. Thank you semua.